Sudah bertahun-tahun sejak surat perintah 11 Maret atau Super Semar dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Surat ini berisi mandat dari Presiden Soekarno kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, yaitu Letnan Jenderal Soeharto, untuk mengamankan pemerintahan di situasi politik yang tidak stabil pada masa itu. Berbekal surat sakti tersebut, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituding sebagai dalang di balik peristiwa berdarah Gerakan 30 September 1965. Tak hanya itu, Super Semar juga memiliki peran penting sebagai alat legitimasi suksesi kepemimpinan negara dari Presiden Soekarno ke Legend Soeharto. Keberadaan surat perintah 11 Maret masih menjadi misteri sejak Presiden Soekarno menerbitkan Super Semar berpuluh-puluh tahun yang lalu. Isi yang tertuang di dalam Super Semar tidak dapat dipastikan apakah berupa perintah untuk menjaga stabilitas keamanan negara atau justru dijadikan alat kudeta. Saat itu Soekarno dikabarkan memberi mandat kepada Soeharto untuk memulihkan stabilitas politik nasional yang goyah akibat gerakan 30 September 1965. Kata dikabarkan sebenarnya untuk menunjukkan mengenai polemik yang terjadi seputar Super Semar. Banyak yang meragukan adanya pemberian mandat itu, apalagi hingga saat ini naskah asli Super Semar tidak pernah ditemukan. Berdasarkan hasil uji forensik di laboratorium Polri pada 2012, 3 naskah Super Semar yang disimpan dalam brankas anti-api milik Arsip Nasional Republik Indonesia tidaklah autentik. Laba Sinuor Yusepus, dosen filsafat liberal arts dari Universitas Pelita Harapan, mengutip buku berjudul Misteri Super Semar yang ditulis oleh Eros Jarot yang menjabarkan bahwa naskah Super Semar yang asli diketik berlapis karbon 3 rangkap memakai mesin ketik. Yang mengetik surat itu adalah Ali Ebram, staf asisten 1 intelijen resimen Cakrabirawa, ditemani oleh Sobur, ajudan utama Soekarno. Dalam prosesnya disebutkan bahwa Soekarno mendikte langsung ketika Ebram menulis surat tersebut. Menurut Yusepus, sebelum ditangkap pada tahun 1967 dan dipenjara selama 12 tahun tanpa diadili, Ebram sempat mengaku bahwa ia ingat persis poin yang terkandung di Super Semar, yakni menjalankan ajaran Soekarno, berkoordinasi dengan panglima-panglima angkatan lain, dan laporan pertanggungjawaban Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban kepada Presiden. Ebram sendiri tidak mau mengkonfirmasi apakah Super Semar tersebut berisi atau mengandung makna perintah untuk membubarkan PKI dan pelimpahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Sikap Ebram tersebut memunculkan asumsi bahwa ada manipulasi yang disengaja untuk memuluskan jalan Soeharto menuju kursi presiden dan melengsarkan Soekarno. Menurut Asfi, Super Semar sendiri diyakini tidak menyebut secara eksplisit penyerahan kekuasaan kepada Soeharto. Inti utama dari surat tersebut adalah memberikan perintah kepada Soeharto, bukan memberikan kekuasaan. Perintahnya adalah untuk mengamankan presiden beserta keluarganya dan mengamankan kondisi negara. Namun saat itu, Amir Mahmud menafsirkan bahwa surat itu bermakna pengalihan kekuasaan, dan itulah yang diterapkan oleh Soeharto. Pada tanggal 12 Maret 1966, hanya berselang 24 jam setelah surat itu dibuat dan diserahkan kepada Soeharto, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1/3/1966 tentang pembubaran PKI dengan mengatasnamakan Soekarno dan berpegang pada Super Semar. Isi keputusan itu adalah membubarkan PKI, termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai daerah, beserta organisasi yang terafiliasi dengan PKI, serta menetapkan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Asfi mengatakan bahwa tafsiran pembubaran PKI sejatinya tidak ada dalam Super Semar. Pembubaran tersebut hanyalah tafsiran sepihak dari pihak Soeharto sebagai tindakan yang dianggap perlu
untuk mengamankan situasi negara. Saat Soekarno tahu bahwa PKI dibubarkan, menurut Asfi ia marah dan memanggil Soeharto, lalu meminta surat itu untuk dicabut. Ia kemudian memerintahkan beberapa orang kepercayaannya untuk membuat surat pada tanggal 13 Maret 1966 yang menyatakan bahwa Super Semar tidak sah. Beberapa sumber sejarah, menurut Asfi, menyebut terkait surat bantahan Super Semar tersebut. Namun, sama seperti Super Semar, surat perintah 13 Maret tidak pernah terendus keberadaan otentiknya. Polemik mengenai Super Semar tidak hanya terhenti pada naskah asli yang belum ditemukan, tetapi juga pada proses penandatanganan surat tersebut oleh Presiden Soekarno. Dilansir dari kompas.com 11 Maret 2016, Ajudan Soekarno, yaitu Soekardjo Wilarjito, mengungkapkan bahwa sang presiden dalam kondisi tertekan saat menekan surat tersebut. Bahkan dia menyebutkan bahwa Jenderal Angkatan Darat bernama Maraden Pangabean menghadap Soekarno dan menodong pistol FN-46 saat penyerahan dokumen Super Semar. Penuturan ini disampaikan Soekardjo setelah kejatuhan Presiden Soeharto yang terjadi pada tahun 1998 setelah 32 tahun berkuasa. Soekardjo menuturkan bahwa saat itu ada 4 jenderal yang menghadap Presiden Soekarno. Mereka adalah para anak buah yang diutus Soeharto untuk mendapat surat mandat dari Soekarno. Keempat jenderal itu adalah Maijen Basuki Rahmat, M. Yusuf, Brigjen Amir Mahmud, dan Maraden Pangabean. Cerita Soekardjo soal penodongan Soekarno ini menimbulkan perdebatan, sebab selama ini diketahui hanya ada 3 jenderal yang menghadap Soekarno selain Maraden Pangabean. Maraden akhirnya berbicara kepada media setelah tulisan kesaksian Soekardjo dimuat media pada Agustus 1998. Ia membantah tudingan yang menyatakan dirinya menodong Presiden Soekarno. Malahan, Pangabean mengungkapkan bahwa saat itu ia tidak ikut menghadap Soekarno. Pada saat penandatanganan Super Semar, Maraden mengaku tidak ada di Bogor, tetapi berada di markas besar Angkatan Darat di Jakarta. Bantahan tersebut kemudian disampaikan M. Yusuf dan Subandrio yang ada di lokasi saat Super Semar ditekan. Sejarawan Aswi Warman Adam juga mengaku tidak begitu mempercayai cerita soal penodongan senjata ini. Namun yang pasti, Soekarno berada dalam kondisi tertekan saat menandatangani Super Semar. Dipaksa dalam arti penodongan juga saya bantah, karena tidak mungkin. Karena di sana ada pasukan Cakrabirawa, ring 1, ring 2, dan ring 3. Tidak mungkin juga ada jenderal yang berani menodong Soekarno, kata Asfi. Menurut dia, serentetan peristiwa yang menggerus kekuatan politik Soekarno lah yang menekan sang proklamator bangsa ini untuk menandatangani Super Semar. Sejak tahun 2000-an, Andri sudah membuat tim pencari surat perintah 11 Maret yang asli. Tim Andri mewawancarai tokoh-tokoh yang dianggap tahu keberadaan Super Semar, termasuk Jenderal M. Yusuf, Presiden Soeharto, hingga Kolonel Budiono. Andri pernah mencoba untuk menghubungi Jenderal M. Yusuf secara formal maupun informal. Namun sampai M. Yusuf meninggal, Andri belum berhasil mendapat info spesifik darinya. Sementara itu, setiap membuat perjanjian untuk bertemu, Presiden Soeharto pada akhirnya menunda pertemuan. Andri belum berhasil mendapatkan info keberadaan Super Semar asli dari Soeharto, sampai presiden tersebut meninggal pada 27 Januari 2008. Selanjutnya, Andri kemudian menanyakan naskah asli Super Semar ke Kolonel Budiono, karena dialah yang terakhir diketahui menggandakan surat tersebut. Sayangnya, Andri belum berhasil mendapatkannya. Dalam buku yang berjudul Super Semar, Cara Soeharto Mendapatkan Kekuasaan tahun 2019, mantan kepala Andri, Mustari Irawan, bilang kalau kondisi politik di hari Super Semar sangatlah kacau. Jadi nggak ada yang kepikiran untuk mengurus naskah asli Super Semar setelah difotokopi. Ditambah tokoh-tokoh kunci seperti Presiden Soeharto, Lejen Sudarmono, Lejen Murdiono, dan Kolonel Budiono sudah meninggal. Jadi setelah 56 tahun lebih, keberadaan Super Semar asli masih menjadi misteri. Sekarang Super Semar masih masuk ke dalam daftar pencarian arsip
dan menjadi misteri terbesar Andri untuk menemukannya. Kalau menurut kalian, di mana surat perintah 11 Maret itu sekarang? Tulis pendapat kalian di komentar ya.